Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Feby Rizky Maulani. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 231250052. Dibuatnya video ini karena untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu pada mata kuliah Perencanaan Pendidikan dengan judul Proses Perencanaan Pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya peningkatan kualitas sistem pendidikan suatu negara. Pendidikan yang direncanakan dengan baik tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, proses perencanaan pendidikan seringkali menghadapi tantangan baik dari segi kebijakan, keterbatasan anggaran, maupun pelaksanaannya di lapangan. Misalnya, kurangnya sinkronisasi antara perencanaan tingkat nasional dan pelaksanaannya di tingkat daerah seringkali menimbulkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan. Kita memasuki pembahasan. Menurut C.I.Baby dalam Trio 2008 halaman 13, perencanaan pendidikan adalah suatu usaha melihat ke masa depan dalam hal menentukan kebijakan, prioritas, dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik untuk pengembangan potensi sistem pendidikan. Dengan itu, perencanaan pendidikan memerlukan adanya proses yang perlu disusun. Maka proses perencanaan pendidikan adalah serangkaian langkah yang dirancang untuk menetapkan tujuan, strategi, dan tindakan guna meningkatkan sistem pendidikan. Proses ini bertujuan untuk mencapai hasil pendidikan daya yang ada, pendidikan yang diinginkan, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada, kebutuhan peserta didik, serta tantangan-tantangan dalam lingkungan pendidikan. Perencanaan, pengumpulan, dan pengolahan data. Pengumpulan data adalah proses pengumpulan analisis yang penentuan langkah selanjutnya dalam perencanaan pelajaran yang dimaksud dari data akurat dari berbagai sumber untuk menentukan jawaban atas tren pembelajaran dan kemampuan siswa. Sebelum mengumpulkan data, kita perlu mempertimbangkan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, dan yang akan dikumpulkan, metode dan prosedur yang akan digunakan dalam pengumpulan, penyimpanan, serta pemrosesan data. Dalam pengumpulan data, kita dapat melakukan beberapa langkah. 1. Mengambil data dasar. 2. Membuat rencana pendidikan atau pembelajaran yang pembelajaran yang dirancang khusus. Mengumpulkan data berkelanjutan, mengubah pelajaran yang sesuai, dan penilaian formatif. Kedua, pengolahan data ialah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan berguna. Pengolahan data bertujuan untuk mencari insight langsung mengenai masalah yang sedang kita teliti. Dalam pengumpulan data lebih efektif dan sesuai
sesuai tujuan penelitian. Langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut: menentukan tujuan penelitian, memutuskan metode pengumpulan data yang ingin digunakan, ketiga yaitu yang terakhir pengumpulan data. Berikut metode yang sering digunakan dalam penelitian. 1. Eksperimen digunakan untuk menguji hubungan kasual antar vertikal. Kedua, survei. Survei digunakan untuk memahami karakteristik umum atau pendapat sekelompok orang. 3. Interview. Interview itu digunakan untuk mendapatkan insight mendalam mengenai persepsi atau pendapat seseorang mengenai suatu topik. Selanjutnya, observasi digunakan untuk memahami suatu yang ada di dalam suatu objek. Metode berikutnya yaitu pengambilan data sekunder digunakan untuk menganalisis data dari populasi yang tidak bisa kita ambil secara langsung. Jenis-jenis analisis data itu dibagi dua. Yang pertama itu analisis deskriptif dan yang kedua analisis diagnosis. Analisis deskriptif menurut Michigan State University, analisis deskriptif adalah jenis pengolahan data yang ditunjukkan untuk mengetahui kondisi lapangan, pasar, dan konsumen saat ini. Umumnya, metode ini seorang data analis harus mencari tahu data berupa perilaku konsumen, berapa banyak konsumen lama dan baru yang didapatkan per bulan, hingga seberapa banyak transaksi yang terjadi. Nah, yang kedua, analisis diagnosis. Sedikit lebih dalam dari analisis deskriptif. Jenis pengolahan data ini bertujuan untuk mencari tahu akar masalah dan latar belakang dari suatu kondisi. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari masa lalu atau masa lampau. Pada dasarnya, jenis analisis ini dapat memberikan informasi kepada seorang data analis terkait hal tersebut, seperti masalah apa yang terjadi, menemukan pola masalah, menemukan hubungan sebab akibat. Pembahasan selanjutnya yaitu perumusan kebijakan. Ada beberapa model perumusan kebijakan, yaitu kebijakan pendidikan, yaitu sebagai berikut. 1. Ada model kelembagaan. Model kelembagaan ini berprinsip bahwa pemerintah adalah penanggung jawab pembuatan kebijakan. Kedua, model sistem. Model sistem ini dikembangkan oleh ahli yang bernama Peine dan Naums. Model sistem merupakan model yang menggambarkan kejadian yang terjadi saat pembutuhan atau pembuatan kebijakan. Ketiga, model penyelidikan campuran. Model penyelidikan campuran disebut juga dengan model mix scanning yang menggunakan aspek-aspek dari pendekatan maupun dua sudut pandang. Model penyelidikan campuran menuntut pembuatan kebijakan untuk menggunakan teori rasional yang bersifat menyeluruh dan inkrentalisme dengan memperhatikan situasi dan kondisi
yang berbeda. 4. Model proses. Model proses mengasumsikan bahwa politik merupakan kegiatan yang memiliki proses. Yang kelima, model teori elit. Teori elit merupakan mengasumsikan bahwa masyarakat terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok pemegang kekuasaan atau penguasa atau elit, dan kelompok tidak memegang kekuasaan atau massa. Keenam, model rasional. Model rasional merupakan kebijakan yang didapatkan dari perolehan sosial maksimum. Model inkrementalis yaitu bentuk dari bentuk dari kritik model lain atau model rasional. Yang kedelapan, model analisis kebijakan pendidikan. Model analisis kebijakan pendidikan merupakan suatu upaya dalam memperoleh dan menghasilkan kebijakan melalui proses argumentasi dan metode inquiry dalam pendekatan disiplin ilmu sosial. Ilmu sosial terapan dengan pengambilan dalam pendekatan disiplin ilmu sosial terapan dalam pengambilan kebijakan. Kesembilan, yaitu model pendekatan implementasi kebijakan publik. Yaitu model pendekatan implementasi kebijakan publik terdapat dua pendekatan kontrol dan komando, top down, serta pendekatan pasar bottom up dalam jurnal Nasiri dan Hermawan tahun 2017. Pendekatan ini mengacu kepada model kerangka kerja yang saling berhubungan antara kebijakan dan hasilnya. Kebutuhan pendidikan masa depan. Masyarakat masa depan adalah masyarakat yang selalu berubah, dan perubahan itu sendiri tidak bisa ditandai apalagi ditolak. Perubahan masyarakat tidak hanya dalam satu dua fase kehidupan, melainkan menyeluruh, bersifat global. Kualitas sumber daya manusia yang harus dihasilkan pendidikan di masa depan tersebut adalah mereka yang memiliki 3 ciri utama ya. Pertama, menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memiliki kreativitas. Yang ketiga, memiliki solidaritas sosial. Pengabstrakan perhitungan biaya rencana pendidikan. Yang pertama, pengertian biaya pendidikan adalah keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditemukan. Konsep biaya pendidikan. Biaya pendidikan berlangsung merupakan biaya penyelenggara pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa, dan keluarga siswa. Penganggaran biaya pendidikan adalah langkah penyusunan anggaran yang amat penting dalam bidang pendidikan, karena pada dasarnya termasuk jasa yang langka, sehingga memperolehnya diperlukan pengorbanan. Penetapan standar biaya pendidikan. Standar biaya pendidikan adalah standar yang mengatur komponen atau besaran biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Yang kelima, analisis biaya pendidikan. Analisis biaya pendidikan merupakan instrumen yang memberikan kegambaran pemanfaatan secara ekonomis dari suatu perencanaan pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.